Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak sekalian dengan pelajaran pada kesempatan ini pelajaran pendidikan agama Islam. Kita bahas pada pagi ini atau pada kesempatan ini itu tentang materi pembelajaran. Pertama adalah taat pada aturan, kedua adalah kompetisi dalam kebaikan, ketiga adalah etos kerja. Baik anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah taat pada aturan. Taat pada aturan itu adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, oleh pemimpin atau yang lainnya. Aturan itu ada Al-Quran, hadis, dan aturan pemimpin atau kepemerintahan. Anak sekalian, di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, itu Nabi Muhammad, dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul-Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini perilaku mulia selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, setelah meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Perilaku mulia juga yaitu merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian perilaku mulia juga mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, anak-anakku sekalian, yang kedua mengenai tentang kompetisi dalam kebaikan. Di dalam agama diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi setiap kaum diberikan aturan atau syariat, ya, syariat atau aturan. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya.
Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya berada dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau berlomba-lomba dalam kebajikan. Kemudian anakku sekalian yang dirahmati Allah, kenapa sih kita alasannya berlomba-lomba kebaikan? Alasannya dalam kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong menolong. Kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Kemudian hidup perilaku mulia, meyakini bahwa hidup itu adalah perjuangan, ya, yang perlu dengan kompetisi. Jadi meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kemudian berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal. Kemudian dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu suportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah bekerja, ya, dengan penuh semangat. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis maupun kehidupan individu dan sosial dalam berbagai bidang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya wallahu murad, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadanya, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, sekalian yang dirahmati Allah, perilaku mulia dari atas kerja ini meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuai yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh atau giat pasti dapat. Kemudian perilaku mulia melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Kemudian perilaku mulia dalam etos kerja adalah pantang menyerah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, itulah di antara anak sekalian mengenai tentang tiga hal, yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baik, untuk itu tugas dari Bapak kepada anak-anakku kelas 11. Pertama, kalian cari contoh mengenai tentang tata pada aturan, baik aturan kepada Allah maupun aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian cari contoh juga mengenai kompetisi dalam kebaikan. Ya, yang ketiga, tugas kalian adalah mencari contoh tentang etos kerja, semangat bekerja. Oke, itu saja pada kesempatan ini dalam pelajaran PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.